Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa CTV, kembali lagi dalam program talk show malam ini. Dan malam ini khusus kita mengangkat tema peran mukim dalam menjaga dan menjalankan adat budaya Gampung. Seperti yang kita ketahui bahwa mukim juga menjadi tokoh penting di dalam masyarakat Aceh dalam menjalankan adat dan kebiasaan bagaimana bersosialisasi dan hal-hal yang lainnya yang berlaku di sebuah kampung. Dan untuk itu sudah hadir di sini ada Bapak Asnawi Zainun SH, merupakan tokoh adat Aceh sekaligus Imu Mukim SIM Darussalam. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah hadir di Aceh TV. Dan di samping Pak Asnawi ada Dr. Andes Ayub Yusuf. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau juga merupakan tokoh adat Aceh. Dan tadi sesuai dengan saya katakan bahwa tema kita yaitu peran mukim dalam menjaga dan menjalankan adat budaya Gampung. Mungkin seiring dengan perkembangan zaman di sini pun mukim juga seakan-akan perannya sudah hilang ini Pak ya. Padahal kita masih berkewajiban untuk menjalankan adat budaya Aceh ini. Di saat zaman sudah bergeser, sudah berubah, apakah di sini juga seorang mukim masih memiliki peran dan juga posisi yang begitu kuat ini Pak di masyarakat Aceh, apalagi masyarakat Aceh yang sudah berada di perkotaan ini Pak? Ya silakan Pak. Ya, terima kasih. Pertama harus kita pahami bersama bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mukim itu merupakan sebuah satuan wilayah, dan satu tingkatan pemerintahan di Aceh. Ini jelas ya, ini jelas disebutkan misalnya dalam pasal 2 ayat 3 UU PA tadi, di mana di Aceh ini kan ayat satunya daerah Aceh dibagi atas kabupaten kota. Dua kabupaten kota dibagi atas kecamatan. Ya, 3 kecamatan dibagi atas mukim. Mukim dibagi atas kampung. Baik. Jadi dengan demikian jelas bahwa sesuai dengan UU PA, mukim ini merupakan satu satuan wilayah dan juga satu satuan pemerintahan. Dalam UU PA secara tegas bisa kita lihat itu di pasal 112 ayat 3 huruf D, huruf C ya. Di sana memang mengatur tentang salah satu fungsi camat yaitu membina pemerintahan mukim. Jadi mukim dalam UPA disebutkan secara eksplisit ya, secara tegas merupakan sebuah satuan pemerintahan. Ya. Kemudian harus dibedakan ini kan, di masyarakat sering terjadi kesalahpahaman ya, dalam penyebutan mukim ya. Mukim itu sebenarnya dia merupakan satu kesatuan masyarakat utuh wilayah. Nah, jabatannya itu disebut imum mukim. Nah, mungkin imum ini, kata imum ini yang sering dihilangkan, padahal ditujukan kepada orangnya tersebut. Kan? Orangnya itu imum mukim ya, itu pemimpin ya kesatuan masyarakat hukum adat mukim kan. Nah tadi seperti saya sebutkan bahwa kita Aceh ini kan di samping daerah istimewa juga daerah khusus ya, sesuai dengan Undang-Undang 11 2006 itu. Nah salah satu keistimewaan dan kekhususan Aceh itu dengan keberadaan mukim ya. Dengan keberadaan mukim dan tentunya berbeda dengan daerah lain di Indonesia ini. Artinya di daerah lain tidak ada yang namanya ibu mukim? Ya tidak ada, hanya ada di Aceh. Nah oleh sebab itu mukim memang sejak dahulu memegang peranan yang sangat kuat sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Kita bisa pastikan sebenarnya dulu kita di Aceh ini hidup berbasis mukim. Artinya mukim itu menjadi identitas bersama kita. Ya kan? Di banyak tempat di Aceh, khususnya di Aceh Besar misalnya, semua orang mengidentifikasikan dirinya dengan mukim, bukan dengan kampung. Ya kan? Kita sebutlah sebagai contoh, kita di Banda Aceh sering menyebut orang Lanteba,
Selimum, Montasi, Lamlom, Dan itu Longa, dan itu semuanya mukim. berapa melihat pada mukimnya. Mata mukimnya. Jadi bukan orang gampongnya. memperkenalkan diri sebagai orang mukim, bukan orang gampong. Jadi intinya kita orang Aceh mengidentifikasikan diri dengan mukim. Jadi mukim itu sebagai identitas bersama kita. Dan sekarang juga masih mengidentifikasikan diri, menyebutkan kalau bertanya di mana tinggal, tetap menyebutkan wilayah mukimnya. Wilayah mukimnya, bisa orang Tuba, Lampanah Pak Ayub ya, orang Selimum, orang Montasi, itunya semuanya mukim. Tetap menyebutkan mukim. mukim. Tapi tadi satu yang salah bahwa sering bercampur baur antara mukim dengan imu mukim. Seharusnya harus menggunakan imu mukim untuk menyebutkan jabatan ataupun orang tersebut. Berarti ini kita harus mengubah judulnya nih Pak ya, topik kita peran imu mukim seharusnya ya. Iya, boleh. Karena tapi bicara tentang mukim adalah wilayahnya. Artinya wilayah yang merupakan daerah yang gabungan beberapa kampung yang menjadi tanggung jawab dari imu mukim tersebut. Jadi juga menarik sekali. Dan coba saya bertanya kemudian ke Dr. Andes Ayub Yusuf ini Pak ya, sebagai pertanyaan awal bahwa Anda melihat mukim sekarang itu seperti apa dan termasuk imu mukimnya ini Pak. Nah, dalam konteks yang legal memang mukim ini kan pemerintah. Itu dari satu sisi. Dari sisi yang lain, mukim atau imu mukim ini kan petua adatnya. Nah, basis adat itu berada di mukim. Geci itu hanya melaksanakan administrasi kependudukan. Sementara yang menyangkut dengan adat ini tetap berada di mukim. Nah, bercerita tentang mukim atau imu mukim ini lucu memang kita di Aceh ini. Apa itu, dari Pak? satu sisi diakui mukim ini sebagai pemerintah, dari sisi yang lain mukim ini tidak diberdayakan. Padahal kita kan punya keistimewaan. Tapi sebenarnya lebih ke pemerintahan atau lebih ke adat ini Pak? Dua-duanya. Karena peran mukim ini di samping pemerintah dia, karena dia paling legal dipilih secara demokrasi. Dari sisi yang lain memang dipayungi oleh hukum. Yang pertama itu Undang-Undang Dasar 45 kan mengakui satuan-satuan ya di daerah. Kemudian ada Undang-Undang 44, kemudian apalagi dengan Undang-Undang Pemerintahan Desa yang baru atau kampung, ini kan tata kelola kampung berbasis adat. Kemudian lahirnya lagi Undang-Undang Pemerintahan Aceh nomor 11 tahun 2006 yang melahirkan berbagai kanun cukup khusus tentang keberadaan mukim ini. Sudah dikuatkan dengan berbagai undang-undang dipayungi atau patronnya itu. Jadi yang sangat-sangat memprihatinkan kita sekarang, kenapa pemerintah Aceh tidak concern dengan mukim ini. Maka kami dulu bersama Pak Senawi ini sering mengeluarkan kalimat-kalimat atau kata-kata begini, mukim ini harimau ompong. Mungkin itu kritikannya Pak ya untuk pemerintah ya, mukim sebagai harimau ompong. Karena mandeknya pemerintahan mukim, maka terjadilah kesenjangan di bidang adat. Jadi karena adatnya basisnya di wilayah mukim, karena kita tidak konsen dengan pemerintahan mukim, maka adat hancur lebur. Nah, tapi kalau kita bercerita kepada masa lalu, katakanlah masa masih berlakunya wedana, itu wedana itu kan satu wedana kan 3 mukim. Jadi satu wedana wilayah 3 mukim. Jadi segala sesuatunya yang dikerjakan oleh mukim itu terlaksana sebagaimana diharapkan, malah lebih. Kemudian masyarakat juga merasa takut. Tidak boleh macam-macam. Karena saya melihat itu dari tahun 60 sampai ke 79, setelah diberlakunya Undang-Undang Nomor 579, mulailah mukim ini bergeser. Kemudian lahirnya camat yang tidak dipilih
secara demokrasi dia sudah keramat, tapi mukim yang dipilih secara demokrasi Tidak keramat apa ya? permisi Jadi- tanpa hormat. Ya. Jadi Tadi yang menyebabkan bergesernya posisi dan juga peran mukim ini lahirnya undang-undang. sebenarnya secara undang-undang mukim ini kuat, Ya. kuat. Artinya dengan adanya pemerintah, adanya camat. Nah, Nah, jadi kehadiran camat seolah-olah mukim ini hilang. Karena Geci tidak lagi berhubungan dengan mukim, langsung dengan camat. Mestinya pemerintah Aceh hal-hal yang seperti ini, karena ini sudah merupakan tatanan pemerintah Aceh masa lalu, ini sebenarnya yang perlu kita berdayakan. Apa kita salahkan camat? Kagak juga. Camat itu kan tadi Pak Sanami sudah bilang bahwa Iya. tugas camat itu kan memfasilitasi, membimbing, mengarahkan. Nah, tapi sekarang konon kejadiannya semuanya berada di tangan camat. Makanya kami kadang-kadang sering bilang gini, camat itu kan calon mati, cuma kapan mati kita belum tahu kan. Nah itu dia. Karena camat secara pemerintahan dia hanya merupakan perpanjangan tangan, ya perpanjangan tangan bupati. Nah, sementara mukim ini memang dipilih oleh masyarakat secara demokrasi, maka fungsinya adalah dua, dari satu sisi dia pemerintah, dari sisi yang lain adalah adatnya. Baik. Nah ini tadi mukim dipilih secara demokrasi. Mungkin ada, maksudnya ada apa yang harus dimiliki oleh si calon mukim ini, ataukah dia harus memiliki kelebihan-kelebihan tertentu ataupun yang lainnya? Seperti apa itu Pak? Sehingga dia terpilih menjadi seorang imam mukim. Bagaimana ini? Silakan mungkin Pak Asnawi. Sebenarnya tadi menarik semua pertanyaannya kan, kapan mukim ini mulai terpinggirkan dalam sistem pemerintahan di Aceh kan? Kalau kita telusuri sejarah, mukim itu sudah ada di Aceh sejak abad ke-16. Sejak kerajaan Aceh Darussalam didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah kan. Dan dalam perjalanannya ketika Sultan Iskandar Muda, keberadaan mukim juga makin diperkuat. Baik. Selanjutnya dalam perjalanannya juga ketika masa pendudukan Belanda dan Jepang, keberadaan mukim tetap diakui. Ya. Termasuk ketika periode masa Orde Baru, mukim tidak diakui. Kemudian baru pada masa Orde Baru dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 tentang pemberdayaan desa, di mana pemerintah pada saat itu ingin menjalankan politik penyeragaman sistem pemberdayaan desa di Indonesia, maka pada saat itulah mukim itu mulai terpinggirkan, terpinggirkan dalam sistem pemerintahan di Aceh. Kemudian tadi juga berkembang saya diskusi kita, mukim itu lembaga adat apa lembaga pemerintahan? Itu kan menarik diskusinya kan. Nah kalau kita mengkaji teman-teman di aktivis mukim ini sebenarnya banyak nih aktivis-aktivis masyarakat yang mengkaji mukim ini ya, karena mukim ini dipandang sebagai organisasi yang sangat khas Aceh, nggak ada di luar di daerah lain ya. Nah kajian teman-teman aktivis ini melihat bahwa pada mukim ini melekat 3 kedudukan ya. Yang pertama sebagai pemerintahan, ya, tadi kita sudah sebutkan di pasal 112 tadi ya, ayat 3 huruf C, secara tegas disebut bahwa mukim adalah pemerintahan. Dan juga hari ini dari 23 kabupaten kota di Aceh sampai tahun 2017 itu sudah ada 17 kabupaten kota yang mengeluarkan kanun mukim, nah, kan sesuai dengan perintah pasal 114 UPA ya, karena perintah pasal 114 itu tentang SOTK mukim itu dibentuk dengan kanun kabupaten kota. Tentang tata cara pemilihan imam mukim dibentuk dengan kanun Aceh. Jadi sudah lebih dari 17 kabupaten kota itu sudah punya kanun tentang mukim ini. Dan dari yang sudah ada itu mayoritasnya sebagian besar kabupaten kota menyebut kanun itu kanun tentang pemerintahan mukim. Nah itu kan. Kemudian kalau kita berpijak pada pasal 98 UPA yang menyebutkan tentang lembaga adat, lembaga adat itu kan dikenal ada MAA, Imam Mukim, ya kan? Dan lembaga adat itu adalah lembaga yang dibentuk oleh Satuan Masyarakat Hukum Adat. Jadi pada mukim itu semua melekat
dia sebagai pemerintahan, sebagai lembaga adat, Baik. dan sebagai satuan masyarakat adat. Nah, itu. Nah, tadi pertanyaannya syarat-syarat karena mukim itu penting. Mukim terpilih ya. Nah, kan karena mukim keberadaan mukim itu penting kan. Dan itu searah kan dengan keberadaan imam mukim itu sendiri sebagai pimpinan dari imam mukim kan, dari mukim. Nah, tentang syarat-syarat imam mukim itu sebenarnya sekarang ini diatur dalam Kanun Aceh, Kanun nomor 3 tahun 2009 tentang tata cara pemilihan imam mukim ya. Dan di sana ada banyak lah kan syarat-syarat menjadi imam mukim. Tapi ya syarat-syarat yang standar lah dengan keadaan sekarang ini kan. Dan sebenarnya dari dulu itu kalau syarat-syarat adat tentang mukim justru lebih berat sebenarnya. Ada 16 syarat Pak Ayu kan yang tersebut dalam Kanun Adat Mukuta Alam ya, yang sangat berat ya. Oke, jadi memang sangat berbeda artinya ya. Artinya sudah bergeser ya peran dari imam mukim untuk saat ini. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita usai jeda berikut ini.